Hai semua, kali ini saya Nada Apriani akan memperagakan contoh dari proses mediasi. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Satya Ubaya SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak-Bapak. Selanjutnya, kepada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Samsul. Saya bertempat tinggal di Jalan Belimbing Indah Megah nomor 20 Kota Malang. Dalam hal ini, sebagai pemohon dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Joko Susanto. Saya bertempat tinggal di Jalan Belimbing Indah Megah nomor 11 Kota Malang. Dalam hal ini, saya sebagai pihak termohon. Baiklah jika begitu, dikarenakan Bapak-Bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita mulai saja proses mediasi ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak-Bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Hal ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sendiri sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak mempunyai hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk memangkas waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan di hari ini, yaitu pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak-Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik, saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak pemohon terlebih dahulu? Apakah Bapak termohon setuju? Iya, Pak. Saya setuju. Silahkan Bapak dari pihak pemohon. Jadi begini, Pak. Saya di sini bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada saudara termohon. Jadi pada tanggal 26 November 2021, Bapak Joko Susanto dalam hal ini sebagai pihak termohon telah menerima uang kontan sejumlah 500 juta dari saya sendiri. Saya masih menyimpan bukti kwitansi penyerahan uang pinjaman tersebut. Pihak saya juga dengan pihak termohon sudah membuat surat perjanjian yang kami tanda tangani bersama tertanggal 15 November 2021. 12 hari menjelang serah terima uang pinjaman tersebut. Dalam perjanjian tersebut, pihak termohon dalam hal ini Bapak Joko Susanto telah berjanji kepada saya yang apabila pinjamannya tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu yang telah dijanjikan, maka saya berhak untuk mengambil sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang semuanya adalah milik pihak termohon. Nah, sekarang Pak, sudah lewat jauh dari kesepakatan. Uang saya belum dikembalikan dan sebidang tanah beserta rumah tidak kunjung dikosongkan. Karena menurut perjanjian yang sudah kami sepakati, yaitu 1 bulan setelah menerima uang pinjaman, pihak termohon harus mengembalikan uang saya. Jika tidak, maka tanah beserta rumah yang ada di atasnya menjadi hak milik saya. Posisi saya saat ini seperti sudah terjatuh, tertimpa tangga pula. Uang sudah dipakai,
jaminan tidak kunjung dikembalikan. Saya merasa terzolimi dalam hal ini, Pak. Baiklah, artinya Bapak di sini menduga bahwa pihak termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum. Benar begitu? Oh, sudah sangat jelas, Pak. Dilihat dari tidak ada itikat baik dari pihak termohon untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pihak pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Kepada pihak termohon kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Mediator dan mohon maaf untuk pihak pemohon. Sebelumnya tadi pihak pemohon telah menceritakan kronologis kejadian sehingga peristiwa ini sampai di meja. Sebelumnya di sini saya mengakui bahwa memang benar saya telah melakukan peminjaman uang sejumlah yang disebutkan oleh pihak pemohon. Namun, dalam hal ini saya juga ingin menyanggah pengakuan pihak pemohon mengenai jaminan berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya. Dalam hal ini, saya tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan rumah di atasnya menjadi jaminan dalam proses pinjam meminjam ini, Pak. Dan dalam proses pinjam meminjam, saya dengan saudara pemohon di luar dari sepengetahuan istri saya, Pak. Sehingga jika saya memang benar telah menjaminkan tanah dan rumah saya di luar sepengetahuan istri saya, maka itu dinyatakan tidak sah karena tanah beserta rumah di atasnya menjadi harta bersama saya dengan istri, sehingga harus dengan kesepakatan bersama. Jadi pihak pemohon tidak bisa secara sewenang-wenang ingin mengambil tanah dan rumah saya, Pak. Loh, tidak bisa begitu, Bapak Joko. Saudara sudah menyepakati bahwa tanah dan rumah tersebut menjadi jaminan jika saudara tidak bisa mengembalikan uang pinjaman saudara. Kepada pihak pemohon saya harap untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan pihak termohon hingga selesai. Bukan begitu Bapak-bapak? Baik, Pak. Baiklah, untuk pihak termohon silahkan dilanjutkan. Terima kasih mediator. Jadi begini Pak, kenapa saya sampai saat ini belum juga mengembalikan uang yang saya pinjam? Karena saat ini situasi ekonomi keluarga saya belum stabil, Pak. Anak saya saat ini sedang dalam proses penyembuhan akibat kanker yang diderita, dan usaha saya saat ini tidak berjalan seperti dulu lagi. Baik, berarti ada masalah ekonomi di keluarga pihak termohon. Tapi, apakah pihak termohon memiliki iktikat baik untuk mengembalikan uang yang sudah dipinjam? Saya saat ingin mengembalikan uang pinjaman itu, Pak. Lalu, untuk proses pengembalian sejumlah uang pinjaman tersebut akan diusahakan dengan apa? Saya saat ini sedang mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil usaha saya, Pak. Izin memberikan tanggapan, Pak Moderator. Silakan untuk pihak pemohon. Terima kasih, Pak. Di sini saya ingin menanggapi pernyataan pihak termohon yang tidak mengakui bahwa telah terjadi kesepakatan jika uang pinjaman tidak kunjung dikembalikan, maka jaminannya adalah tanah beserta rumah akan menjadi milik saya. Tolong Pak, jangan jadikan keluarga sebagai alibi saudara termohon untuk berkelit. Hutang tetaplah hutang, dan saya masih menyimpan perjanjian yang telah kita sepakati bersama. Saya tidak pernah menjadikan keluarga sebagai alibi saya. Mohon untuk tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Sebelum mediasi dimulai, mediator telah membacakan tata tertib selama proses mediasi. Diharapkan kepada para pihak untuk berbicara secara bergantian. Oleh karena itu, saya persilahkan kembali kepada pihak termohon untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Mediator atas kesempatannya kembali.
Sebelumnya, saya meminta maaf kepada pihak termohon jika tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jadi, saya ingin mempertimbangkan kembali keinginan saya setelah mendengarkan kondisi keluarga dari pihak termohon, di mana saat ini kondisi keluarga dalam keadaan berduka karena anak dari pihak termohon dalam keadaan tidak sehat. Saya sebagai orang tua yang memiliki anak merasakan kesedihan itu. Saya sebenarnya tidak ingin ada masalah-masalah semacam ini yang dapat merusak keharmonisan pertemanan yang sebelumnya terjalin. Sehingga dalam kesempatan mediasi ini, sebenarnya saya ingin memperbaiki hubungan sosial saya dengan pihak termohon. Bagaimana dengan tanggapan termohon atas pernyataan pihak pemohon? Saya sebenarnya juga tidak ingin ada masalah seperti ini dengan pihak pemohon. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya juga malu belum bisa menyelesaikan masalah utang piutang saya dengan saudara pemohon. Sehingga dengan kesempatan ini saya memohon kepada pihak pemohon untuk memberikan saya waktu selama 7 hari untuk melunasi utang saya kepada pihak pemohon. 7 hari setelah kesepakatan mediasi untuk pelunasan utang kepada pihak pemohon ya Pak? Iya Pak, 7 hari. Bagaimana tanggapan pihak pemohon? Iya Pak, saya setuju. Tapi kesepakatan 7 hari tidak boleh lebih dari itu. Jika lebih, saya akan tetap ingin mengambil tanah dan rumah sebagai jaminan. Tolong diingat itu ya. Saya sudah bersikap baik kepada saudara termohon. Baik, dengan ini saya nyatakan bahwa proses mediasi pada hari ini berakhir dengan kesepakatan perdamaian antara pihak pemohon dengan pihak termohon. Sehingga saya selaku mediator akan membuat kesepakatan mediasi. Yang selanjutnya saya serahkan kepada hakim untuk selanjutnya dibuat akta perdamaian. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua belah pihak yang sudah berkenan hadir dan mengikuti proses mediasi dengan baik. Saya harap setelah proses mediasi berlangsung akan terjalin hubungan yang lebih harmonis di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kedua belah pihak untuk bersalaman. Demikian tadi merupakan salah satu contoh dalam proses mediasi untuk mencari titik tengah dari permasalahan kedua belah pihak. Semoga dari contoh proses mediasi tersebut bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari tugas PLKH 3. Semoga dapat bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih sudah menonton. See you.